menjelaskan keadaan politik dari negara Arab Saudi. Yang pertama, monarki Islam kesatuan dan kediktoran turun-menurun. Yang kedua, melarang pembentukan apapun partai politik dan raja harus mematuhi hukum syariah Islam. Yang ketiga, memiliki aliansi strategis dan politik dengan organisasi internasional seperti UN, OPEC, Arab League, dan Gulf Cooperation Council. Arab Saudi juga menerapkan kebijakan neighbor-friendly, kebijakan non-intervensi terhadap urusan internal negara lain, mempererat hubungan baik dengan negara-negara Teluk dan negara-negara semenanjung Arab, dan mengadopsi kebijakan non-blok. Arab Saudi memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan perekonomiannya sangat tergantung pada sektor minyak dan gas. Negara ini memiliki cadangan minyak yang besar dan merupakan anggota OPEC yang berpengaruh. Menurut OPEC, Arab Saudi menyumbang 17% cadangan minyak bumi di dunia. Tingkat pengangguran di Arab Saudi turun setiap tahunnya pada kuartal pertama tahun 2023 seiring dengan membaiknya indikator pasar tenaga kerja, yang didorong oleh semakin banyaknya perempuan yang memasuki dunia kerja. Perekonomian Arab Saudi sedang mengalami transformasi karena menerapkan reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, diversifikasi sumber pendapatan, dan meningkatkan daya saing. Arab Saudi merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan populasi sebesar 38.074.344 jiwa pada tahun 2024. Arab Saudi mengalami kesenjangan gender yang signifikan dalam statistik di Cantik. Kesenjangan gender yang paling signifikan terjadi pada kelompok usia 25-54 tahun. Adanya reformasi dalam bidang kultur dan sosial yang semakin bebas dan melonggarkan syariat Islam. Contohnya seperti pembukaan bioskop dan tempat hiburan. Perkembangan teknologi dalam industri tambang minyak Arab Saudi telah menjadi salah satu yang paling canggih di dunia. Mulai berinvestasi dalam berbagai proyek penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi. Dari segi environmental, sebagian besar tanah Arab Saudi didasari oleh tanah-tanah bebatuan dan tanah-tanah berpasir. Oleh sebab itu, sumber air sangatlah langka, namun tetapi sumber minyak bumi sangatlah banyak. Dalam segitiga, Arab Saudi mengikuti hukum Islam, baik dalam bidang pidana maupun hak asasi manusia. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan kasasi, dan Dewan Pengadilan Agung adalah 3 jenis pengadilan. Akan tetapi, raja mempunyai keluar akhir atas segala undang-undang dan peraturan yang telah dibuat. Di Arab Saudi, masih menerapkan sistem hukuman mati dan reputasi bagian tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT analisis dari negara Arab Saudi. Yang pertama, strength. Negara ini mempunyai posisi geopolitik yang strategis di Timur Tengah, menjadikannya pemain kunci dalam politik dan ekonomi regional. Yang kedua, memiliki sumber daya melimpah, khususnya minyak bumi. Yang ketiga, memiliki sekitar 70% populasi pemuda. Generasi muda ini akan menjadi aset besar. Yang keempat, kemudahan rezim perpajakan negara tersebut bagi bisnis baru. Negara ini telah menerapkan sistem perpajakan yang sangat menguntungkan yang memungkinkan dunia usaha memperoleh lebih banyak keuntungan. Weakness dari negara Arab Saudi. Yang pertama, sebagian besar perekonomian bergantung pada bisnis ekspor minyak. Ketergantungan yang berlebihan ini telah menyudarkan proses perkembangan teknologi dan inovasi di sektor bisnis lain. Yang kedua, masih belum bisa mengolah sumber daya alamnya dengan optimal dan masih bergantung pada negara maju. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang cepat dan rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Yang keempat, norma dan pembatasan sosial yang konservatif, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasan perempuan. Yang kelima, mengalami cuaca yang sangat panas dan menghadapi masalah kelangkaan air. Opportunity di negara Arab. Yang pertama, pengusaha baru dapat mendirikan bisnis baru dengan cara yang jauh lebih mudah dibandingkan negara maju lainnya. Yang kedua, situs budaya dan sejarah Arab Saudi bersama dengan inisiatif seperti NEOM menawarkan potensi pertumbuhan pariwisata dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, membuka diri terhadap investasi asing dan privatisasi. Yang keempat, kepemimpinan regional. Dengan memanfaatkan pengaruh regionalnya, Arab Saudi dapat memainkan peran penting dalam mendorong stabilitas, keamanan, dan kerjasama di Timur Tengah. Threat atau ancaman negara Arab Saudi. Yang pertama, kemajuan teknologi baru-baru ini menyebabkan perubahan dalam kebutuhan energi dunia. Dengan semakin banyak negara yang beralih ke sumber energi terbarukan, hal ini dapat menjadi ancaman bagi ketergantungan Saudi pada minyak bumi. Yang kedua, konflik dan ketegangan regional menimbulkan risiko terhadap stabilitas dan dapat mengganggu kegiatan ekonomi. Yang ketiga, perubahan iklim dan degradasi lingkungan menimbulkan risiko terhadap sumber daya alam, pertanian, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, fluktuasi pasar global dan kemerosotan ekonomi dapat berdampak pada harga minyak dan pendapatan pemerintah. Dalam 5 dimensi konstelasi pertama, yaitu individualisme versus kolektivisme. Negara Arab Saudi tergolong ke budaya kolektivis, di mana identitas dan keputusan mereka dipengaruhi oleh sistem sosial. Contohnya, pentingnya peran seorang keluarga dan pentingnya peran agama dalam mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya adalah power distance. Arab Saudi masih mengalami sistem hierarki, di mana Arab Saudi
masih dipimpin oleh seorang raja, yang membuat raja tersebut adalah kepala negara dan juga pemerintah sekaligus. Oleh sebab itu, setiap keputusan dibuat oleh raja adalah keputusan absolut. Yang selanjutnya adalah uncertainty orientation, di mana Arab Saudi mengarah kepada uncertainty avoidance. Hal yang tercermin dalam kepatuhan yang tinggi terhadap aturan, norma, dan tradisi. Contohnya, seorang perempuan tidak boleh menjadi sebuah kendaraan tanpa didampingi oleh seorang wali. Yang selanjutnya adalah goal orientation, di mana Arab Saudi cenderung menuju ke pasif, sebab kebanyakan masyarakat dari Arab Saudi masih menganut dan mengamalkan nilai-nilai dari agama dan budaya yang mereka anut. Contohnya, seorang anak perempuan harus mengikuti apa kata ayahnya untuk menentukan tujuan hidupnya. Yang terakhir adalah long term orientation atau short term orientation. Arab Saudi cenderung menunjukkan orientasi jangka panjang, di mana masyarakat memiliki pandangan yang kuat terhadap masa depan dan nilai-nilai seperti kesabaran, keteguhan, dan pembangunan jangka panjang ditekankan. Salah satu contohnya perencanaan pembangunan infrastruktur di Arab Saudi, seperti Bandara Internasional Raja Salman dan proyek Laut Merah. Kegiatan ekspor Indonesia dan Arab Saudi dalam industri pertanian. Produk pangan Indonesia memiliki potensi besar untuk diekspor ke Arab Saudi karena terdapat pangsa pasar jamaah haji dan umroh dari Indonesia yang besar. Indonesia memiliki 221.000 jamaah haji dan 675.000 jamaah umroh per tahun. Selain itu, terdapat diaspora dan penduduk lokal Arab Saudi sebagai konsumen potensial pangan Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi semakin meningkat ke depannya. Hal ini didukung dengan adanya rencana pembentukan persetujuan dagang antara Indonesia dan Gulf Cooperation Council atau GCC dan Arab Saudi sebagai salah satu negara anggota GCC. Pada periode Januari sampai November 2022, perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi tercatat sebesar 7 miliar USD atau naik 45,42% dari periode tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi tercatat sebesar 1,84 miliar USD yang terdiri atas ekspor migas sebesar 200.000 USD dan sisanya merupakan ekspor non-migas. Dalam bidang sosial budaya, dapat meningkatkan jumlah jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Ekspor produk pertanian dapat memicu minat dan penerimaan terhadap budaya Indonesia di antara masyarakat Arab Saudi. Memperkuat ikatan warga jamaah Indonesia dengan masyarakat lokal. Menjadikan promosi wisata kuliner Indonesia di Arab Saudi. Memperkuat hubungan antar umat beragama Islam. Peluang dalam industri pertanian. Adanya investasi asing untuk mengembangkan pertanian modern di Arab Saudi. Inovasi teknologi dalam pertanian modern. Arab Saudi dapat meningkatkan infrastruktur pertanian dan meningkatnya permintaan masyarakat akan makanan segar dan berkualitas. Ancaman dalam industri pertanian. Keterbatasan sumber daya air dapat menghambat pengembangan pertanian di Arab Saudi. Perubahan iklim di Arab Saudi dapat meningkatkan risiko kekeringan. Ketergantungan pada teknologi dan pengetahuan asing dalam sektor pertanian. Keterbatasan tenaga kerja terlatih dalam bidang teknologi pertanian modern dengan permintaan industri pertanian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang portal five forces dari industri pertanian di negara Arab Saudi. Yang pertama itu ada trade of new entrants. Hambatan tinggi juga bisa menjadi pengaruh dalam pemasukan pertanian, dikarenakan pertanian itu membutuhkan investasi besar dalam lahan, peralatan pertanian, dan juga teknologi pertanian. Yang kedua itu ada bargaining power of buyers. Pembeli seperti supermarket besar itu dapat memiliki kekuatan menawar yang signifikan, tergantung kepada seberapa terorganisirnya mereka dan seberapa besar ketergantungan petani pada saluran distribusi tersebut. Yang ketiga itu ada bargaining power of suppliers. Kekuatan pemasok seperti produsen pupuk atau peralatan pertanian dapat juga mempengaruhi profitabilitas petani. Ketergantungan pada pemasok tertentu atau terbatasnya pilihan pemasok dapat juga meningkatkan kekuatan pemasok sendiri. Yang keempat itu ada trade of substitute product or service. Produk pertanian seringkali memiliki produk pengganti yang terbatas, tetapi impor produk pertanian dari negara lain juga dapat menjadi ancaman bagi petani lokal sendiri. Yang kelima itu ada competitive rivalry. Persaingan antara petani lokal dapat mempengaruhi profitabilitas dan strategi bisnis. Tingkat persaingan ini juga dipengaruhi oleh permintaan pasar lokal dan global. Contoh perusahaannya itu dalam negara Arab Saudi lokal yaitu Saudi Agricultural.